Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sukra SPD, mahasiswa PPG Daljab UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024, Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini, kita akan memasuki pembelajaran usia balik. Adapun capaian pembelajaran untuk usia balik ini, yang pertama, melaksanakan puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah dengan baik. Yang kedua, memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertai atau taklif. Tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang keempat, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Pengertian dari usia balik secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti sampai. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Balik dalam fikih Islam, yang pertama itu tanda-tanda balik dalam Islam itu yang pertama, haid. Secara bahasa, kata haid berasal dari bahasa Arab hada haidan, yang artinya keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu. Haid ini merupakan tanda-tanda usia balik bagi perempuan. Itu diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, ihtilam. Ihtilam adalah kondisi seseorang berada dalam keadaan tidak suci atau berhadas karena bermimpi dan dalam kondisi terjaga. Ihtilam ini tanda-tanda dari usia balik anak laki-laki. Setelah kita mengenal tanda-tanda usia balik dari perempuan dan laki-laki, maka kita masuk ke dalam 3 tahapan perkembangan anak menurut Khalil Nafis. Yang pertama, tahapan asyagir. Ini merupakan tahap pada masa ini anak lebih banyak menerima hak dibanding melaksanakan kewajiban dan digolongkan sebagai mukhalaf, yang artinya orang yang tidak mempunyai beban syarak. Tahap ini dimulai sejak bayi lahir hingga tamyiz di usia 7 tahun. Tahapan yang ketiga itu tahapan balik. Masa ini dikenal dengan masa pubertas remaja, yang bisa disebut dengan al-bulugh, adalah habisnya masa kanak-kanak. Masa ini disebut dengan akil balik, yaitu sebuah fase seseorang dibebani tanggung jawab pelaksanaan syariat keagamaan. Tahapan yang ketiga itu disebut dengan tahapan tamyiz. Tahapan tamyiz masa antara usia 7 tahun hingga remaja. Pada masa ini, anak belum memiliki kelayakan syariat secara sempurna. Itu dibagi menjadi 2, kemampuan memahami kitab atau nasihat yang terbukti dengan akal. Yang kedua, kemampuan untuk melaksanakan syariat yang akan terpenuhi dengan badan sehat dan kuat. Hal-hal yang dilarang ketika haid dan ihtilam. Bagi anak-anak yang perempuan itu mempunyai larangan saat haid adalah yang pertama sholat, kedua puasa, yang ketiga membaca dan menyentuh Al-Quran, dan yang keempat masuk ke masjid dan iktikaf serta tawaf. Sedangkan larangan yang ada pada laki-laki
Itu yang pertama sholat, tawaf, dan membaca, menyentuh Al-Quran, serta iktikaf. Cara menyucikan diri dari haid dan ihtilam. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan, lebih utama diulang 3 kali. Yang kedua, membersihkan kubul dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan tangan kanan menggunakan sabun. Yang keempat, wudhu dengan sempurna. Yang kelima, meratakan air ke seluruh bagian kepala, tubuh, dan kaki. Balik dalam ilmu biologi, bagi anak laki-laki memiliki hormon testosteron yang berfungsi untuk memunculkan tanda-tanda perubahan fisik pada laki-laki. Contoh, misalkan balik dalam ilmu biologi ini, tumbuhnya kumis dan jenggot, tumbuhnya jakun, badan terlihat kekar dan berotot, perubahan suara, perubahan fisik semakin cepat, dan meningkatnya nafsu makan. Balik dalam ilmu biologi, bagi anak perempuan, perubahan fisik pada perempuan dipengaruhi oleh hormon progesteron dan estrogen. Di antara perubahan yang terjadi adalah pinggul membesar dan mengalami menstruasi. Menstruasi terjadi karena sel ovum tidak dibuahi, ataupun perubahan mental terjadi, lebih emosional, peka terhadap perasaan, tumbuh lebih cepat, nafsu makan meningkat, serta suara lebih merdu. Lalu kita masuk kepada tahapan kewajiban anak di usia balik. Ada beberapa pembagian. Yang pertama, melaksanakan sholat dan puasa fardu. Bagi anak yang sudah memasuki usia balik, wajib melaksanakan sholat dan puasa fardu yang masuk dengan puasa Ramadan atau puasa yang niatnya untuk bernazar. Yang kedua, menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya itu dari pusar sampai lutut. Sedangkan yang perempuan, auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, menuntut ilmu wajib bagi muslim, laki-laki, dan perempuan. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, balik secara bahasa berasal dari bahasa Arab, buluk, yang artinya sampai. Yang kedua, tanda-tanda balik dalam fikih adalah haid, iktilam, dan umur 15 tahun. Yang ketiga, kewajiban bagi orang balik adalah sholat, puasa, menutup aurat, serta menuntut ilmu. Yang keempat, orang yang sudah dikenai kewajiban dalam melaksanakan hukum syariat Islam disebut dengan mukallaf. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Maka kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.